Gimana Bro Farhan? Di surga Apa-apa? Islam gimana surganya itu? Surga Kalau makan di buah lah. kalau Apa itu? di Islam tuh kalau di Islam tuh di surga tuh nggak ada matahari, nggak ada bulan, jadinya kerajaan Allah itu yang menerangi seluruh surga. Bohong. Maksudnya gimana apanya? Bohong. Artinya Kalau di apapun surga yang nggak kita ada ingini matahari. bisa. Ya memang di surga tidak ada matahari, kerajaan Kalau aku Allah yang tunjukin di menerangi. surga ada matahari gimana? Kamu Apa? mau dibaptis? Kalau aku Apa? bisa tunjukkan di surga ada matahari, kamu mau dibaptis? Nggak, sekarang ada surga di dunia ini. Jangan di ayat, langsung surga mana? Depan mata langsung. Nah, aku tanya, kamu mengatakan tidak ada matahari di surga, Iya, ya kan? Fungsinya Ya. matahari apa sih? untuk menerangi. Bukan cuma menerangi, lampu neon juga menerangi. Fungsinya matahari apa coba? For time and seasons, untuk memberikan waktu. Ketika di kitab Kejadian Tuhan menyatakan let light be, jadilah terang. Dia memisahkan terang dari gelap. Terang dan gelap itu nggak pernah bersatu. Kenapa dipisahin? Yang dimaksudkan penciptaan di hari pertama itu adalah Tuhan menciptakan time atau waktu. Di mana periode terang itu dia sebut yom atau hari, periode gelap disebutnya laila atau malam. Jadi fungsi daripada terang, gelap dan sebagainya, apalagi matahari itu adalah for time and seasons, untuk iklim. Jadi kalau terang dan gelap itu untuk indikasi untuk Tuhan menciptakan waktu. Kalau matahari, bulan, bintang itu Tuhan menciptakan iklim, musim, seasons, dan untuk menjadi penanda waktu. Sebenarnya logika kamu sudah benar. Kalau di surga tuh ada waktu nggak sih? Kok perlu matahari? Nggak tahu karena aku nggak pernah ke surga. Nggak. Logika kamu lebih jalan dibandingkan logikamu. Sekarang aku tanya, di dalam Islam itu Adam diciptakan di bumi apa di surga? Surga. Kenapa pada waktu diciptakan Adam berkata, ya Rob, ya Tuhanku, cepat-cepat bersegeralah selesaikan aku sebelum matahari terbenam. Dan kenapa Adam diciptakan hari Jumat? Kalau di surga nggak ada matahari, artinya dia berada di dimensi kekekalan, nggak perlu matahari, nggak perlu waktu. Nah, Terus bersin, alhamdulillah katanya. Dan dia berkata, Tuhan cepet-cepet dong selesaiin aku sebelum matahari terbenam katanya. berarti ada matahari tuh Bro Farhan. Gimana? Kapan kamu mau dibaptis? Apa? Kita kan belum tahu Katanya. pasti. Kita sama-sama juga tidak tahu surga itu Saya gimana. pastikan di surga nggak ada matahari. Matahari itu penanda waktu. Di surga itu dimensi kekekalan, nggak perlu matahari. Makanya kalau lu di surga kagak ngerti siang apa malam. Soalnya nggak ada waktu di sono. Katanya umat Kristen pernah mimpi ke surga tuh, ada tuh orang tuh bercerita tuh di mana di YouTube kan tuh ada dia mimpi ke surga. Itu Terus bukan surga yang dan nanti Allah ada yang menerangi tingkatan hidup. tertentu dalam surga. Masih di pinggirnya itu. Ya Dalam udah Kristen ya, surga Farhan dibaptis ada. ya. Oke, pokoknya gini Farhan, kamu bebas bertanya. Kalau kamu ditanya, sepertinya nggak bisa. Atau kami bertanya samamu? Nggak apa-apa. Biar dia nanya aja dulu. Zakir Naik aja, langsung ke dokter Zakir Naik. Ah, Zakir Naik itu cemen itu. Langsung aja bang, Apaan, depan dokter- orangnya bang, dok- jangan di sosmed bang. Dokter Zakir Naik ngomong katanya cewek di surga dapat 72 bidadara. Ih, Perkosa masalah bidadara surga digilir. iya, betulnya itu yang dibilang Zakir Naik itu. Laki-laki dapat 72 bidadari, wanita dapat 72 perjaka. Iya. Kayak gimana itu?
Ada. Kapan dia bilang begitu? Adakah? Iya. Ada. Nah, buktinya SS. Foto kan kirim ke grup diskusi agama tuh. Carilah kau di YouTube. Aku sering nonton, nggak pernah dia bilang begitu. Jadi ada cewek nanya, our sister ask you that the brother Zaganai, what do women get in Jannah? Wanita kalau nanti masuk ke Jannah dapatnya apa? Kalau laki-laki kan dapatnya 72 huris katanya. Terus dokter Zaganai ngomong gini, the word hur, kata hur brother, itu artinya bukan perempuan. Hur itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi kalau laki-laki dapat 72 hur, perempuan juga dapat 72 perjaka. Don't worry sister, don't worry. Nanti para wanita akan digilir sama 72 orang, diperkaos. Kemarin tuh masuk berita di koran jadi gila, diperkosa 15 cowok. Ini 72. Mantap kali. Itu kau dengar berita kah cewek jadi gila diperkosa 15 orang, ha? Yang dia tonton Zakir Naik, pantesan kualitasmu begini, Farhan. Nonton Zakir Naik. Sudahlah Farhan, memang Yesus tidak menjanjikan kau bidadari, tapi Yesus menjanjikan kau surga yang sesungguhnya. Percaya sama Tuhan. Kenapa kau harus percaya sama Tuhan Yesus, Farhan? Karena Yesus itu sekarang di surga. Jadi dia itu tahu apa yang dia katakan. Jangan kau percaya sama orang yang nggak pernah ke Amerika, lalu kau percaya orang itu cerita Amerika begini, begono, bohong. Kenapa? Lu sendiri kagak pernah ke Amerika. Kamu percaya apa yang Yesus katakan tentang surga? Dia itu turun dari surga dan sekarang dia ada di surga. Jadi lu percaya aja mak kata dia, maka gak ada bidadari di sono. Kok bisa tahu? Ya karena dia udah ke sono. Kira-kira kalau orang jelek kayak gue mau nggak ya perkosa gue 72 itu? Kalau di surganya Islam, nanti kalian tuh semua dirubah seganteng Nabi Yusuf. Terus lucunya ya di surganya Islam 72 bidadari atau berapa ribu pun bidadari yang didapat. Ibu interupsi, Ibu. Saya ada buktinya, saya ada bukti Zakir Naik. Saya tunjuk skrinnya ya. Tapi ngomong-ngomong tahu gak sih? Tadi kan dia minta bukti Zakir Naik bilang apa ya? Dapat 72 bidadari ya. Saya tunjuk ini buktinya. Bidadara. Bidadara. Iya, nggak usah diputar. Oh, nggak usah diputar ya? Oke, saya kasih lah. Tapi Aku udah aku share linknya juga. Oh, udah. Yang sudah diterjemahkan itu ada. Oh, ada. Oke. Ngomong-ngomong, Farhan tahu gak tinggi bidadari di surga itu berapa meter? Apa? Bidadari Tinggi itu pantatnya bidadari berapa di surga. Gedenya berapa? Tingginya itu meter? berapa meter? Kalau menurut Islam itu sesuai Nabi Adam. Semua Iya. Nabi Adam itu berapa? 30 meter. Nabi Adam itu 60 hasta atau 30 meter. Kamu Terus bisa bayangin. lu cuma 1,5, nggak tinggi nyampe 1,6. Sama bidadari dipenyet-nyet. dunia beda Gue bantu jawabnya. Kalau di tempat tidur itu sama tingginya kan yang cari. Iya. itu kamu kalau malam pertama sama bidadari, bukannya barang kamu yang masuk, badan kamu semua masuk itu. Terus doyan jahe gak? Olep ya? Oh. Nanti di surga dapat wedang jahe. Tukang ronde pada masuk surga ini, soalnya surga perlu sekotan sama wedang jahe. Ini live ini Pak. Nanti di surga Pak kamu Edo, ini minumannya live ini. wedang jahe. Tapi gue suka Gak kok apa-apa, wedang gak jahe, gak apa-apa. Kan kita nggak ini. Minumannya wedang jahe, surat 76 ayat 17. Makanannya hati ikan paus. Doyan nggak tuh hati ikan paus? Ayatnya ada itu. Iya, Sebutkan aja. Bisa itu dibaca. hadis. Ya hadisnya apa? Supaya tahu, Iya. ini kan di-live-kan juga supaya tahu orang. Memang makanan di Hadisnya surga bilang tradisi ikan paus, kok. tapi Dari mana dapat ikan paus itu? ada yang bilang Kenapa hadis ikan lain paus? menyatakan- Karena
orang Hati ikan orang hiu. Arab ya ikan hiu atau ikan paus, karena orang Arab percaya hati ikan paus atau ikan hiu itu dapat memperkuat syahwat supaya bisa twing 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 twing, kan harus banyak para bidadara banyak bidadari yang harus digoyang gitu loh. Lo kebayangkan itu kalau bidadari montok-montok putih-putih berjajar berbaris, kemudian punyamu itu ya tidak berfungsi, betapa memalukannya. Gimana ini? Nggak dijawab sama si kawan ini. Farhan, gimana itu Farhan? Ku bingung juga Farhan. Nabimu berkata katanya di surga penismu tidak pernah loyo. Lah bisakah kau menyembah memuji Tuhan, memandang wajah Allah dengan penismu tegang? Mati aku. Udah. Kau jangan berhayal lah ya. Enggak usah lanjut lagi. Begini. Janganlah berhayal penis ereksi 70 tahun, Farhan. Ya, temanku ereksi 2 jam masuk rumah sakit ya, Farhan. Oh, bayangkan 70 tahun itu. Kayak mana itu? 2 jam aja udah masuk rumah sakit. 2 jam enggak lah, masa masuk rumah sakit biasa aja kali. Masuk rumah sakit, Duren. Itu dia minum Viagra kah? Apakah begitu? Masa 2 jam doang masuk rumah sakit, kecuali 2 hari. 2 jam kagak bisa. Itu kan dia tegang mulu. Masuk rumah sakit dia. Ini. Maukah kamu kuberitahukan lauk-lauk penghuni surga? Lauk-lauk mereka adalah sapi dan ikan paus. Apakah keistimewaan daging itu? Sobekan hati ikan paus dan sapi itu bisa disantap untuk 70.000 orang. Sapi sebesar apa ini? Saya makan rumput saja, soalnya saya vegetarian katanya. Ini hati sapi dan ikan paus itu dimakan 70.000 orang itu. Ikan paus sebesar apa ini? Itu dipotong kecil-kecil kali Pak Erben, potongnya kecil-kecil. Masalahnya disantap, bukan dicicip. Apa mungkin dicilat? Pak Erben tahu nggak sih kalau kita ke supermarket? Ya. Pak Erben tahu nggak kalau kita ke supermarket tuh kan ada yang buat icip-icip tuh, yang dipotong kecil-kecil, terus ditusuk pakai tusuk gigi. Silakan dicoba Bu, silakan Pak dicoba kuenya, nah gitu. Hati ikan pausnya Pak, buat menambah stamina gitu. Nggak usah dibahas lagi, si Farhan nggak bisa jawab dia. Makanya Farhan. Lagi batuk kayaknya dia, sakit. Jangan-jangan udah. Itu yang temanya diangkat Bang Edo tadi, yang mengenai surga itu udah dibahas belum itu ya? Yang surga mengenai surga. Pak Dono kayaknya tertarik banget sama surga. Karena kemarin barusan ini ada yang saya dapat lah. Namanya tambahan lagi kayak. Ya udah lanjut. Ini pewahyuan baru ini kayaknya. Ada pewahyuan baru. Kenapa kita bahas surga, ayo. Yang temanya itu udah lewat atau belum? Saya telat masuknya saya. Gak apa-apa. Tadi baru ngebahas minum jahe. Oh gitu, iya. Di surga itu kata Duran tadi ada wedang jahe. Ada memang. Iya ada ya. Ada. Kalau temen gue malah kenapa bisa ada ronde? Kok ronde sih? Ini wedang jahe katanya. Sekoteng kali wedang jahe. Makanya si Rudy Yohanes sang debater itu dia ngomong begini, ini pasti tukang ronde sama tukang sekoteng ini pasti masuk surga karena sana banyak dibutuhkan untuk pembuat wedang jahe. Ada tadi dibagi dulu ayat berapa Ran? Wedang jahe Ran? Duran. Ada lagi dia. Oh masih ada. Masih ada. Sudah Al-Mudathir, sudah ketemu. 76, 17. Ayo share Al-Bulanda. Al-Bulanda ini kalau share screen ini hebat ini.
Jadi di surga mereka nggak ada yang masuk angin ya. Kalau ada yang masuk angin berarti Dan- salah. Jahenya jahe merah nih kayaknya. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal. Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe. Dalam kurung yang didatangkan sebuah mata air yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Nah itu tuh yang bikin bingung. Tafsir ringkasnya itu Kemenak itu gimana? Tafsir Kemenak. Naikkan dulu Ada Al-Quran dah. tafsir, ini Quran, bacaan Quran, Pak. Itu tafsir ringkas ada dari tafsir di bawah itu. Yang bingung Jadi mereka itu dikasih laki-laki muda buat budak apa ya? laki-laki. Buat budak toh, katanya satu orang dapat 70.000 budak. Budak laki-laki. Putih. Iya tapi kan Kalau yang di situ kan ada enggak diterima di surga. ada frasanya kan mutiara yang bertaburan tuh. Tetapi bidadari itu disebutnya mutiara juga gitu. Jadi antara bidadari dan laki-laki muda ini pasti ada sesuatu nih, soalnya sama-sama mutiara. Terus gue bingung, kalau kan dikatakan bidadari itu selalu perawan ya. Iya. Nah, dari mana Muslim tahu ketika mereka encus-encusan nama bidadari ini belum pernah dipakai sebelumnya? Siapa tahu Ya udah kan dipakai sebelum itu itu. bikin perawan. Kan Bisa jadi, pasti ya. ada jejak-jejak keperawanannya. Jadi sebelum dipakai kita Tuh. tes DNA dulu, di swab. Ya. Swab dulu tes DNA dan sidik jarinya. Bisa seperti itu mungkin. Atau Kita gini nggak aja tahu lah. deh. Gini aja lah, aku rasa produran pergi dulu cek langsung. Enggak, saya nggak kuat Pak Erben. Bayangin aja Pak Erben. Saya dikasih Duran tuh kekuatan 100. berdada Saya dikasih montok, dia kekuatan nggak 100 suka. jimak. 100 Enggak. jimak saya dikasih Pak kekuatan saya nggak kuat. Erben, Duran itu tidak suka yang berdada montok, dia suka yang berdada toples. Ya nggak gitu juga kali. Nggak gitu juga keles. Nah itu ku bingung gitu, katanya tetap perawan lah. Kalau mereka udah dipakai terus balik lagi perawan, bagaimana kita jamin tuh belum pernah dipakai sebelumnya? Ya memang seperti itulah. Ya itulah itu, nggak usah dibahas lagi tuh. Iya. Harus di swab antigen dulu. Ya mungkin ada namanya perawan kan pasti ada jejak dong. Benar gak? Saya sih Yuk, nggak tahu kalau ya. udah dibalikin perawannya nggak bisa dong, nggak ada jejak. Ya Bagaimana pasti, caranya? pasti ada jejak lagi gitu loh. Misalkan ada biasa kan perawan itu ada jejak dong. Malam pertama pasti ada jejaknya dong. Nah nanti kalau mau week lagi pasti Jejak jejak apaan itu sih yang lo nongol maksud? lagi. Jejak itu Ya, tapak Mat. kaki lagi. Ya katanya Jejak kan itu kalau apa? perawan ada jejaknya gitu. Apa sih sebutnya? Bisa ada jejak, Oh ya, nggak mudah. Itulah itu. perawan gitu. Iya, Darah perawan. Apa? Darah perawan. Itu kan disebutnya jejak perawan. Loh, enggak, kan mereka sudah dibikin perawan lagi. Jadi mana Iya, lu tahu? Ya kalau mereka nggak mengeluarkan darah mungkin nggak perawan, cuma kan pasti ya nggak tahu lah, saya juga bingung. Loh, kan abis Belum dipakai pernah dan nggak akan mau. kan abis dipakai dipulihkan kembali jadi perawan lagi katanya. Gila, itu mah bidadari sengsara banget ya. Ya, Berdarah mulu. kagak lah. Orang tingginya 30 meter, bisa bayangin dong tinggi 30 meter. Ya dia punya apa ya? Dia punya apa sih? Ya udahlah, Parjaha. bingung juga kita nyebutnya. Parjahalnya berarti Nah, ya dia punya berarti panjang begitu berapa dalam tuh? dan lebar dan luas kali tinggi. Iya, kelenturannya berapa? Kelenturannya, iya. Lebarnya berapa? 30 meter. Jadi lebarnya kalau- kurang lebih Kalau setengah cowoknya meter. 1,5, dia bilang, Itu. ini apaan sih, ini ada tusuk-tusuk katanya. Dia bersin saja udah langsung terlempar kau. Apa sih ini gili-gili di bawah ini ya? Tusuk-tusuk. Enggak betul ini. Udah. Pak Bernita, Pak Bagus, doain dulu ini, udah kacau ini. Ya, emang bener hebat. Iya.
Panggil Charlie. Enggak, coba Charlie, bayangin pelayanan psikologi. kita lihat aja ya. Tinggi 30 meter ya kan. Kita nggak usah konotasinya ke negatif dulu. Tinggi 30 meter. Kan kita bisa bayangin dong. Wih, 30 meter lo gila. Nggak mungkin lah istilahnya. Itu bidadari apa dinosaurus sih? Maka itu bingung saya juga. Minum jahe, minum tahu nggak sih? Brontosaurus. Hilang feeling. Coba Bulanda liatin tadi kuburan tadi. Kok ada kuburannya Nabi Habil yang panjangnya kayak lontong tadi, coba lihat. Itu kan ratusan tahun yang lalu. Sekarang kan udah berevolusi. Jadi mengecil tuh ya. Enggak, bayangin aja tinggi 30 meter, terus tulang sumsumnya kelihatan dari balik daging. Kita minum wedang jahe, nikmat gak tuh? Bingung lah. Wedang jahenya kayaknya untuk membuat mabok. Nih coba lihat nih kuburan siapa aja nih. Loh, tapi aku perlu loh yang gitu 30 meter buat antena. Tower. Kan kalau anten kan butuh tinggi tuh. Nih lihat nih. Kuburannya Adam, terus siapa lagi tuh? Tadi kok aku lihat ada kuburannya Habel, mana kuburannya Habel? Ini. Kok bisa tahu dia kuburannya Habel itu? Gak tahu lah. Nah, sekarang kita lihat aja kuburannya seperti itu. Tinggi iya, tapi nggak ada lebar sama sekali. Ini terus kenapa kuburan Adam kok ada di mana-mana? Tar. Betul juga yang Nabi Adam itu paling panjang sekali. Betul juga yang dibilang Boroduran itu ya. Panjang dengan lebarnya itu tidak seimbang. Apa jangan-jangan itu torpedonya Adam? Kita nggak tahu juga kan. Bisa jadi torpedonya Adam. Badannya Adam kita nggak tahu kemana. Itu torpedonya doang. Iya. Tidak berimbang ini antara tinggi dan lebar. Ini tiang listrik punya. Boleh saya jelaskan? Iya, silakan. Oke, jadi itu panjangnya itu jadi kan lebar karena jadi tulang belulang, jadi dirapikan biar tidak makan banyak tempat, panjang dan lebarnya, makanya ditumpuk-tumpuk gitu. Ya namanya tulang bro, tulang dada itu tetap bro, ada lebar bro. Iya, kan namanya tulang-tulang disusun-susun gitu loh. Enggak, gua rasa sih ini bener ini torpedonya Adam doang ini. Badannya Adam nggak diketemuin, torpedonya doang. Aduh, kakinya Adam coba bayangkan. Kalau itu torpedonya Adam. Gini. Kita buat dulu perbandingan. Kita perbandingkan ya. Kita ini dada kita ini berapa lebarnya ini? Ya, ambil dulu. 45-50 lah. Bajengkal. Ibu Sofi dulu, Ibu Sofi. Adam saja besarnya segitu. Berarti 40 cm ya. 45 lah. Enggak, kita buat 40. Ya, oke. Ya. Masa di Bulanda 40 cm. Aku jadi bahas torpedo nih. Judul YouTube-nya gue ganti dulu ya. Torpedo 30 meter. Manusianya berapa ratus meter? Tar dulu. Jadi contoh kan kalau orang tingginya 170, Ben. ya lebar dadanya itu. Ben. Tunggu dulu. Dikaji judul dulu. Benarkah? Nah, gini. Aku mau nanya, torpedo itu kan sejenis kapal kan? Iya. Torpedo kan kapal kan? Torpedo. Pak Bagus suka pura-pura nggak tahu itu torpedo. Torpedo itu kapal selam. Kapal selam. Iya, torpedo itu ini ya. Sunatnya gimana ya? Tapi menurut saya sih kayaknya karena bicara torpedo, Bro Edo lebih tahu. Karena sama Do ya. Iya, setuju. Udah serahkan sama Edo lah itu. Iya. Silakan Pak Edo untuk menjelaskan 30 meter itu kencingnya di mana? Saya mulai mikir. Mungkin itu ini kali ya. Apa yang manusia raksasa yang apa di zaman Nuh itu ya? Mungkin kita kali ya. Terus ditemuin. Iya, Nephilim. Tapi kalau kita dilihat di dalam Alkitab, di mana Adam dikuburkan? Coba. Duh.
Kan ada kan di dalam kitab dikuburkan di mana Adam? Duh, berarti lebih tinggi dinosaurus. Lebih tinggi. Iya. Kuburannya Adam tidak mau bangun. Maksud aku kan gini kan, kalau orang 30 cm, 30 meter, berarti lebar dadanya itu, contoh kayak kita ini kan 70, lebar dada kita 40 cm. Ya kan, berarti 1:170. 4 kali lah. Iya. Berarti kalau 30 meter kan itu berarti 300 ya. Tinggi 3.000. Iya. 3.000 cm. 3.000 cm. Berarti 30 meter bagi 4 jadi 2 meter, iya, harusnya lebar badannya itu harus ada 2 meter lebih loh. Tapi kuburan itu ada 2 meter nggak itu tadi? 2 meter 700. Iya. Berarti Apa? Kuburannya berapa? 2 meter? 2 meter 700 lebarnya. harus ada 2,5 meter ininya, badannya lebarnya. Ya 30 meter dibagi 4. Anggaplah 4 kan, lebar 40, tinggi badan 160. Gitu. Jawabannya. Nah itu yang tahu matematika lah itu. Tapi menurut aku kok 180? Enggak mungkin lah 135, terlalu kecil itu. 30 bagi 4. 30 bagi. Oh ini saya ini ketinggian. Ini Iya. kemudian lebar badannya. Jadi saya kan kita nggak tahu kan Adam itu gemuk atau kurus atau apa kan? Nggak tahu. Taruhlah kurus, bro. Kalau kurus itu berapa? 35, 40. Iya. 45 Kurusnya berapa? Dianggap aja 4 tinggi. Iya. Kali apa 30 ya? Iya, sama dengan 4, 1 meter masih lagi sekurang-kurangnya 4,3. 4,3 ya. Kita ukur aja dengan badan kita, tinggi kita 170. Lebar dada kita ini berapa? 40 cm. Nah ini 43. 4,3. Kalau 30 makamnya Abraham apa Adam itu di Hebron. Jadi caranya gini. 30 meter dibagi 4,3. Udah itu aja tuh ketik. Meter. Nah, berarti harus ada satu Le. Ketik aja itu. Kalau di tepi Hebron. Hebron itu di mana tuh? Aduh, lama kali 30 meter dibagi 4,3. Bukan. Makam Adam itu sekarang di tepi Palestina Hebron. apa bagus? Hebron itu di mana sekarang? Hebron Palestina ya. Hebron Palestina. Nah, tadi yang di internet tadi di mana katanya makam Sri Lanka. Adam? Sri Lanka, mereka percaya Adam itu dari Sri Lanka. Kok Sri Lanka? Iya, mereka percaya begitu Adam diusir. Lebar dadanya, lebar di Sri Lanka. lebar pundaknya 7 meter. 6, Iya harusnya. 9. Kan iya, nggak mungkin segitu lebarnya. Itu nggak seimbang. Jadi ke tiang listrik. Ya aku kan tadi kasih itu tulangnya ditata-tata, ditumpuk-tumpuk. Walaupun ditumpuk-tumpuk ini tingginya kira-kira berapa ya ini ya? Kalau dia dari postur tubuh orang ini. Ya kalau badannya sudah ada sekitar berapa meter tadi? Nggak mungkin 30 meter kan? Iya. Kalau tinggi badannya 30 meter, lebar pundaknya itu kisaran 7 meter. Iya. Sekarang kita ukur dulu, berarti tulang berapa ini tulang? Nah, kalau dilihat dari gambar ini yang ada orangnya. Ini contoh ya, saya tinggi 170. Sedengkul ya. Besar kaki saya itu sebesar pergelangan saya. Saya bisa pegang lah, ini masih gak sampai. Jengkalan saya itu sekitar 20 cm. 20 cm. Berarti kalau 30 meter
Berapa ini? Kita jadi berhitung ini 20 cm. 170. 170 dibanding 20 cm. Bro, dalam hadis dibilang Kalau 3000 dalam hadis dibilang 30 meter ya. Jadi 17 kali meter. Tapi ini dibilang apa 210 kaki. 210 kaki itu berapa meter ya? Lagian aku tanya ini beruran dapat yang ini dari mana? Jadi bisa tahu kayak gitu. ini kita bahas apa ini? Ya, kalau yang tadi itu udah baru 64 meter tadi. Artinya artinya kontradiksi ya sama sumber mereka. 64 meter. Iya, yang tadi itu kan 210 kaki kan, 210 feet. Kalau di meter kan jadi 64. Artinya artinya hadis mereka itu salah ya. Ya kan tulangnya bertumbuh, Bro. Nabi Adam kan mujizat, tulangnya bertumbuh. Jadi sekarang tumbuh 30 meter ya. Kalau kita lihat gambar kuburannya, itu kemungkinan hanya satu kaki. Iya, satu kaki aja. Ini satu kaki ini. Kalau ditumpuk dua, kan aku tadi kan beranalogi yang ditumpuk-tumpuk nih tulang. Tapi kalau tinggi badan 30, ini satu kaki aja ini lebarnya. Karena apa? Jarak dari orang ini, orang berdiri nih ya, yang ada foto itu ada orang berdiri. Itu jaraknya itu kira-kira tingginya kuburan itu gini, Bro, 60 cm. Bro domba kecil. Kalau ibaratnya tingginya itu 30 meter, berarti lingkaran kakinya itu lingkaran kaki ya. Itu sekitar 350 cm. 350 cm berarti berapa ini diameternya ini? 3 meter. Padahal dalam dilihat dari sini itu sekitar 60 atau 70 cm. Gimana cara mencari diameter? R kuadrat apa? Lupa kita ini. Aduh nggak tahu. Dilihat dari gambar orang ini aja duduk. Cara mencari diameter gimana itu dari jari-jari? Gini cara ngitungnya gini. Orang duduk ini kira-kira tackle-nya ukuran berapa? 50 cm? Yang duduk ini kita buat aja dia, karena orang sana itu panjangnya kan dia 2 meter. Bikin aja 1 meter karena ujung kakinya mau nyampe itu. Bikin aja 1 meter. Berarti lebarnya kuburan ini 1 meter. Lihat tackle-nya. Iya. Ada berapa tackle? Coba jangan gambar ini, gambar yang agak jauh lagi. Hitungan dari tackle. Per tackle itu 1 meter anggaplah. Iya. Jauh, gambar jauh. Nah, itu ada 3 tackle. Berarti 3 meter. Berapa kaki? Berarti 3 meter itu ruangan itu lebarnya. Jangan diputar videonya katanya. Kena copyright. Panjang berapa? Foto yang banyak tadi. Foto aja. Foto yang banyak tadi. Yang jauh, kita lihat itu. Aku bisa tebak itu 3 meteran. Bukan foto-foto, bukan YouTube. Kita lihat tackle aja, tackle lebarnya ruangan itu. Nah, ini kan 3 tackle, yang paling bawah sebelah nomor 2 dari belakang. Yang karpet hijau. Aduh, gimana ya? Bukan itu. Enggak, itu gambarnya diklik di zoom aja, Bro. Itu bisa, kalau di zoom nggak apa-apa gambarnya. Pokoknya kan di situ kan ukurannya kan 30 meter. Gitu aja. Mencari ukuran diameter kaki gimana sih, diameter jari-jari? Bukan jari-jari lagi tuh. Beda. Jangan lupa matematika ini, harus belajar lagi nih. Kalau panjang 210 kaki, itu kalau meteran 64 meter. Iya, 1 kaki itu berapa meter? 1 feet. Itu aja, teman-teman. 1 kaki 30 cm. Hah? 1 kaki kurang lebih 30 cm. 30 cm. Ya. Oke, kalikan aja.
Iya 63. 63 meter. 210. 64. Iya, 63 meter. Itu aja. Iya. Ya anggaplah 63 kita kurangi lah. Enggak, karena di situ kalau di belakangnya itu ada koma sekian. Jadi ketemunya 64 meter, 0,00099. Iya, itu 64 meter lah. Iya 64 lah. Ya. Ini loh, paling bawah kiri. Paling bawah kiri. Ini ya. Gambar. Bukan. Kiri, paling kiri. Ah, ya itu. Ini ya, oke. Pin on Salala. Iya itu. Iya. Nah itu per karpet itu kan bolong-bolong yang ada gambar hijau bolong kuning itu kan anggaplah 1 meter. Tadi kan orang duduk di situ kan segitu loh. 1 meter, 2 meter, 3 meter. Berarti lebarnya kuburan 1 meter, panjangnya 210, 64 meter. Ini semua Islam. Bener nggak? Ya. Kalau tadi kan kulihat gambarnya orang duduk kira-kira 1 meter. Oke, 1 meter. Ada 3 itu karpet. Waga. Jadi 3 meter. Di tengah-tengah dia 1 meter. Kiri 1 meter, tengah 1 meter, kanan 1 meter. Berarti lebar kuburannya itu 1 meter, panjangnya 64 meter. Jadi kalau tingginya itu 30 meter, maka lebar bahunya itu 7,05 meter. Iya. Harusnya. Satu kaki kemungkinan bisa lah 1 meter. Iya. Tapi kalau dibuka itu nanti Cirubah. Sekarang pertanyaannya gini, apakah mungkin seperti itu tinggi Adam? Ya, kalau memang mereka mau terbuka, boleh dong dibuka karena itu kan fakta sejarah yang harus diungkap karena kebenaran ada di situ. Nanti alasannya ini cuma replika aja. Di dalamnya tidak ada apa-apa. Oh, begitu. Iya, kalau menurut saya kalau sampai lebar pundaknya itu sampai 4 meter 7. atau lebih 7 meter, kakinya itu harus lebih dari 1 meter loh diameternya. Nah, iya. Berarti kalau ditumpuk kayak gitu kakinya 2 aja nanti udah 2 meter loh. Nah, itu betulnya kan kalau tadi itu dihitung itu gini. Panjang sudah dapat. Lebar sudah dapat. Tingginya, kalau tingginya kulit gak sampai 80 cm. Karena waktu orang berdiri itu kira-kira di atas tumit. Bikin lah, mungkin karena orang-orang di sana kan tinggi-tinggi. Ya udah kita bikin aja 2 meter. Kan nggak mungkin. Tinggi seberapa orang Arab itu sama bersama. Kalau dalam Alkitab ada nggak dijelaskan ini tinggi Adam sekian? Gak ada itu. Mereka lebih komplit, Pak Bagus. Kita nggak komplit. Coba itu kan versi mereka. Kalau dalam gini, kalau dalam tradisi Yahudi atau cerita Yahudi zaman dulu, pernah dengar nggak berapa kira-kira tingginya Adam? Gak ada lah. Kalau aku sih yang kupikirkan gini loh, Pak Duran, Pak Bagus. Jadi kalau kita percaya bahwa Adam itu tingginya baratnya 64 meter, dan itu katakan masih ada kuburannya ukuran segitu, menurut saya tidak masuk akal. Kenapa? Karena kalau sampai dia 30 meter, berarti badannya itu harus ada sekian meter, 7 meter, baru berat kakinya pun sekian meter. Kalau kuburannya segitu, harusnya lebar kuburan itu minimal 10 meter lah supaya agak bagus. Itulah Pak Herben. Kita aja bingung Pak Herben sama mereka. Tapi mereka nggak bingung loh. Bingung ya. Kita bingung, tapi mereka ya artinya supaya mereka memikirkan itu. Jadi menurut aku nggak mungkin benar ukurannya itu. Dan itu bukan kuburannya. Karena apa? Karena nggak logis.
Iya. Hanya tiang listrik aja nggak seimbang. Bukti arkeologis kok, kuburan, rambut, sendal. Loh, tapi nggak apa-apa, Bro. Itu bagus, penting mereka punya punya data, tapi kok ya Itu dibuka untuk yang kemarin umum. ya yang pernah ditunjukkan itu Gitu. yang tapak kaki siapa tuh ya? Pernah tuh. Ibrahim. Nah, itu Ibrahim. Adam, ada yang bilang Adam. Abraham ya? Itu Ibrahim. Ah, itu berapa ini tuh? Berapa meter? Semeter ya? 3 meter telapak kakinya kalau nggak salah. Coba aja, coba aja lihat di Google. Oh, bukan. Cari Google Abulanda, Iya. carikan dulu telapak kaki Abraham. Makam Ibrahim. Bilangnya makam Ibrahim. Ngeri kali nih menurut aku nih. Aku baru kepikiran ini loh, Bro Duran. Nah, Mau gambar atau apa? gambar aja gambar. Ukurannya aja bikin, ukuran tapak kaki Abraham. Nah, itu tapak kaki. Itu Berapa meter? bikin sepatunya gimana ya? Bisa bulat begitu ya? Itu ya, bisa bulat begitu. Bulat ya? Nggak ada Iya. jari kakinya. Itu kayaknya bekas telur dinosaurus kali, Bu. Bukan tapak kaki. Di mana tuh diketemukan tapak kaki itu? Yang jelas Coba. Bapak. Belanda. Coba lihat. Lihat dulu tapak kaki tadi. Coba lihat dimensinya, Bro. Dimensinya lihat. Bahasa Indonesia kan? Iya, dimensinya berapa? Kita cross check dimensinya. Telapak kaki Pinocchio itu. Jangan gitu, Coach Charlie ini lagi serius sih. Oke. Saya baca ya. Gimana mereka menjelaskan ini secara sains ya? Tinggi 60 meter tapi kuburan cuma 1 meter lebarannya. Coba. Makam Ibrahim adalah batu persegi kecil terkait dengan Ibrahim dan bangunan dan bangunan mereka dari Kaabah yang sekarang menjadi Masjid Agung Mekah di wilayah Dimensinya Hijazi aja, Bro. Dimensi ya? Dimensinya ya, dimensi, iya. Oh ini ya. Ini. Iya. Oke, batu di dalam selubung persegi dan berukuran panjang dan lebar 40 cm bersamaan 16 inci dan tinggi 20 cm bersamaan 7 sentimeter. 7,9 inci. Ya, ada rujukannya ya. Oh. Oke, jadi dulunya tertutup. Oh, ini mungkin judul bukunya, judul kitabnya ya. Tirai bordir hias yang diganti setiap tahun. Apa nih? Saat ini ditempatkan di dalam selungkup logam emas. Selubung luar telah berubah beberapa kali selama bertahun-tahun. Foto bersejarah menunjukkan bahawa lengkungan gerbang Banu Syaibah berdiri di sebelahnya. Ini aja yang ada. Ukuran telapak kaki. Coba ketik ukuran telapak kaki Abraham. Kalau di Wikipedia panjangnya 20 cm, lebar 14. Ukuran apa tadi? Ukuran? Iya, bekas tapaknya nih, bekas tapak kaki Ibrahim. Panjang 27, lebar 14. 27. Iya, panjangnya 27, berarti kecil dong ya. Kakiku aja ini hampir 20. Oh enggak, kaki saya 26,5. Iya, apa? Kaki saya 26,5. Taruhlah Kaki saya 27. Iya, kaki saya 25. Maka itu. 24 lebarnya, ya. itu kan lebarnya 14. Kalau Berarti gempuk loh. berapa kakinya tadi lebarnya? 14, 27. Lebar 14. Bukan, panjangnya 27. Panjang 27. Kalau panjang 27 berarti Abraham itu nggak mungkin lah tingginya segitu. Iya. Iya.
Kenapa? Karena nggak seimbang, bisa jatuh. Orang Iya. kita aja udah 25, 26 ini. 27 lah itu. Iya. 27, 28. Panjang 27 berarti kemungkinan Tinggi 170. tinggi Abraham nggak sampai 2 meter. Mungkin kita bikin lah 2 meter lah, 2 meter. Enggak cocok dong. Nggak kuat. Apa kakinya nggak kuat? Masa jangkep cacat? Iya. Nggak boleh lah. Ini aja, ini loh. Ini bukan ini loh, bukan kaki loh. Ini adalah istilahnya sendalnya dia. Iya. Padahal tadi berapa tingginya berapa katanya? Panjangnya 20 ada ya? Ada. Lebar 14. Bro domba, suara agak kencang. Oh, tingginya ya. Oke, makam Ibrahim merupakan bangunan yang mencakup batu lebar kecil yang terletak kurang lebih 20 hasta di sebelah timur Kaabah. Ini apa? Saya kurang ngerti. Di dalam bangunan kecil ini terdapat sebuah batu yang diturunkan oleh Allah dari surga bersamaan dengan batu kecil lainnya yang terdapat di Hajar Aswad. Batu ini menjadi tempat berdiri Ibrahim saat membangun Kaabah. Batu makam. Berapa tingginya Abraham katanya? Enggak ada sih. Tinggi. Ada. Ini bukan tinggi ya? Ini bukan tinggi ya? Ini bukan tinggi ya ini? Ya bukan, itu kakinya. Ketinggian. Coba ya, ketinggian. Kalau itu sandalnya, berarti kakinya nggak sampai 27. Abraham kan dikuburkan Sandal akan lebih panjang Pulau Kapela, daripada kan? kaki. Kan bisa aja itu Abraham versi remaja, bro. Oh iya, masih Abraham itu kan bujangan. dikuburkan Nggak di bisa. Makpela kan? Makpela itu di Itu- Hebron kan? Iya. Jadi gini do ceritanya do. Ibrahim itu sama Ismail bangun Ka'bahnya itu belum waktu bukan masih muda. Supaya nggak blunder, ini judulnya kita bahas arkeologi Nabi versi Google aja ya, jangan versi kitab A gitu ya. Iya. Pas itu. Luar biasa ya. Kalau ada jejak kakinya Yesus, gua mau datengin sih. Ada. Tapi lobang salib Yesus masih ada katanya. Rambutnya nggak tahu. Kalau cuma penjaranya ada sama lobang salibnya itu. Temanku yang cerita sih yang udah pernah ke sana. Katanya pakunya ada di itu, di Vatikan Roma disimpan kan? Ya kalau pakunya iya Adam betul. eksis ada nggak bang? Pakunya, tombaknya juga disimpan yang nusuk lambung Yesus itu. Kalau Adam dan Hawa ada nggak bukti-bukti Kita nih buktinya, bro. Kita ini. Itu pernah ada di tes itu DNA waktu tombak itu kan pasti kan ada bercak darah kan? Udah pernah dites dan tes DNA. Aku rasa tombaknya udah dibersihkan ya, nggak mungkin ada bercak darah. Tapi yang pasti yang aku tahu menurut siapa ya gue lupa, Santos siapa gue lupa. Itu ketika orang ditaruh tombaknya Yesus itu sembuh loh, lagi sakit parah. Oh gitu. Berarti ini ya tombaknya juga yang bekas darah Yesus saja luar biasa ya. Iya. Pernah difilmkan untuk film horor kan itu. Holy Lens ya. Holy Lens namanya.